Yo sahabat sektor 7 dan para manual lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin ya guys. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara klik subscribe, like, dan komen ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Siwo kehilangan kendali dan menyerang Seolhwa karena rasa lapar yang baru pertama kali dialaminya. Setelah dia dinobatkan menjadi setengah siluman. Karena hal itu, Seolhwa pun harus melawan Siwo sampai dia mengeluarkan 5 ekornya untuk membuat Siwo tak sadarkan diri. Setelah Siwo tak sadarkan diri, karena tidak ada pilihan lain bagi Seolhwa, dia pun mencium Siwo untuk memberikan sedikit kekuatan silumannya dan memberikan Siwo kelereng rubah ekor 9. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah terbangun dari pingsannya, Siwo mengucapkan terima kasih kepada Seolhwa. Dia meminta maaf kepada Seolhwa dan berujar bahwa dirinya bisa mengingat semua yang telah diperbuatnya dan dia tidak tahu kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Padahal dirinya masih sadar, akan tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dan dia masih menyerang Seolhwa yang sudah berniat untuk membantunya. Menanggapi hal itu, Seolhwa menyuruh Siwo untuk segera meminum minuman yang dibawanya sebelum minuman itu menjadi dingin. Kemudian Siwo pun berterima kasih dan mulai meminum minuman yang dibawa oleh Seolhwa sambil bertanya dalam hati bahwa minuman tersebut merupakan minuman tradisional. Saat meneguk minuman itu, Siwo merasa mual dan menutup mulutnya, serasa dia ingin memuntahkannya. Dan Seolhwa pun juga menambahkan bahwa jika Siwo memuntahkannya, dia akan dihabisi oleh Seolhwa. Lalu Siwo pun menanyakan minuman itu terbuat dari apa. Menanggapi hal itu, sambil bersedekap, Seolhwa berkata, entahlah. Yang jelas, jika Siwo diberitahu asal-usul minuman tersebut, Siwo tidak akan mau menelannya. Dan Seolhwa juga menambahkan agar Siwo tidak merengek dan meminumnya sambil mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Seolhwa. Pertama-tama, Siwo sudah kehilangan sesuatu yang besar, yaitu kehilangan siluman bermulut besar, yang kemungkinan kabur saat Siwo bertarung dengan Seolhwa. Walaupun siluman itu masih menjadi milik Siwo, mungkin dia akan bersembunyi dan meringkuk ratusan tahun. Karena dia sudah tahu akan dimangsa, begitu dia menampakkan diri. Padahal seharusnya dia bisa menjadi obat kuat yang cocok untuk manusia setengah siluman seperti Siwo. Akan tetapi sepertinya Siwo akan langsung memuntahkannya begitu memasukkannya ke mulut Siwo. Tambah Seolhwa panjang lebar. Lalu Siwo pun bertanya kepada Seolhwa, apa ada cara lain selain memangsa siluman lain? Namun Seolhwa dengan ekspresi ketusnya menimpali bahwa jangan menganggap dirinya masih seorang manusia dan tidak siap untuk menghabisi siluman lain agar dirinya bisa menjadi lebih kuat, ujar Seolhwa kepada Siwo. Akan tetapi Siwo pun menyangkal tuduhan itu dan menjelaskan bahwa sejujurnya Siwo pun masih belum mengerti bagaimana dirinya memangsa siluman lain. Walaupun sebenarnya Siwo tidak ingin melakukan hal itu, namun jika dilihat dari sudut pandang Siwo, mereka merupakan yang akan membahayakan manusia. Jika dirinya tidak serius berlatih dalam beberapa bulan lagi, orang-orang yang dikenalnya di dunia manusia bisa jadi akan menghadapi situasi yang mengerikan. Maka dari itu, Siwo pun membulatkan tekad jika harus menghabisi dan memangsa, dia akan melakukannya. Dan menegaskan bahwa sebelumnya dia sudah mengatakan akan melakukannya. Lalu Siwo juga menambahkan bahwa maksudnya menanyakan cara lain itu bukan karena tidak mau memangsa mereka, akan tetapi khawatir jika kesempatan seperti itu tidak akan datang lagi kepadanya. Kemudian Seolhwa memberi Siwo penjelasan bahwa seperti yang dikatakannya sebelumnya,
Cara paling efektif bagi Siwo meningkatkan kekuatan silumannya adalah dengan memakan siluman lain. Tapi itu hanya mungkin dilakukan melalui pertarungan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Karena jika tidak ada peraturan itu, pasti siluman-siluman yang lebih lemah akan habis dimangsa oleh siluman yang lebih kuat. Ditambah lagi, dengan kejadian saat ini, kemungkinan mangsa yang lemah tidak akan mendekati Siwo. Meski hanya setengah goblin, tapi sudah ada banyak siluman yang melihat Siwo bisa melakukan Goliath Goblin. Dan kemungkinan rumor tentang Siwo sudah mulai tersebar luas yang berakibat makhluk-makhluk yang mudah dimangsa pasti tidak akan mau jika diajak bertarung dengannya. Malah kemungkinan sebaliknya, monster-monster yang kuat dan sulit untuk ditangani Siwo akan mendekat kepadanya. Tapi ada pepatah yang mengatakan tidak ada kayu, rotan pun jadi. Tambah Solhwa dan mengajak Siwo untuk keluar sambil tersenyum. Karena Solhwa sudah menyiapkan hadiah untuk Siwo. Kemudian berpindah di luar ruangan itu, Siwo tertegun melihat yang dimaksud hadiah oleh Solhwa tadi. Karena melihat seekor siluman yang berwujud seperti anjing besar terikat rantai milik Solhwa. Dan Siwo berujar, bukankah itu seekor siluman? Menanggapi hal itu, Solhwa pun berkata bahwa bisa dibilang dia merupakan seekor siluman. Tapi bisa juga disebut bukan seorang siluman. Atau lebih tepatnya dia sudah kehilangan haknya sebagai siluman. Karena terkadang ada siluman yang kehilangan akal sehat dan hanya mengikuti instingnya dengan berbagai alasan masing-masing. Seperti yang pernah dialami oleh Siwo sebelumnya. Tapi mereka tidak seberuntung Siwo dan mereka melakukan tindakan yang fatal. Bangsa siluman menganggap mereka bukan lagi sebagai siluman, melainkan seekor binatang. Dan semua hak sebagai siluman pun dicabut dari mereka. Para siluman di semenanjung Korea menyebut mereka sebagai roh jahat. Jelas Solhwa panjang lebar, dan Solhwa juga menyuruh Siwo untuk tidak hanya bengong saja, karena sudah dijelaskan bahwa dia hanyalah seekor binatang buas yang tak punya akal sehat. Bersamaan dengan yang dikatakan oleh Solhwa, tiba-tiba monster berwujud seperti anjing tersebut mendatangi Siwo dan menyerangnya. Namun dengan sigap Siwo bisa menghindarinya. Pertarungan antara Siwo dan monster itu pun tidak terhindarkan. Dan terlihat Solhwa duduk manis melihat pertarungan itu, sambil bergumam sendiri bahwa awalnya dia mengira Siwo akan dihajar dan tak berkutik. Akan tetapi, Siwo lebih sigap dari dugaannya dan merasa mungkin dia terlalu meremehkan Siwo. Atau mungkin juga dia hanya bisa melarikan diri, karena lawannya adalah keluarga anjing api yang cukup punya nama. Tapi karena ambisinya untuk mewakili keluarganya maju ke festival, dia menculik dan memangsa para siluman dengan brutal. Lalu berakhir menjadi gila karena tidak dapat mengendalikan kekuatan siluman yang telah melebihi kapasitasnya. Sedangkan terlihat Siwo pun dapat menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh monster itu. Dan Solhwa pun juga menambahkan dalam gumamannya bahwa dirinya sudah menduga bahwa Siwo tidak dapat menggunakan Godam Goblin dalam keadaan sadar. Dan juga dari awal pertarungan itu tujuannya bukan untuk kemenangan Siwo. Karena meski telah kehilangan akal sehatnya, pihak lawan masih memiliki kekuatan fisik yang setingkat lebih tinggi dari Siwo. Ditambah lagi, ini bukan pertarungan yang tepat untuk menggunakan kemampuan Gulat Goblin. Jadi, cara ini merupakan cara yang efektif sekaligus kejam untuk membuat Siwo sekarat dan membangkitkan insting Goblinnya. Akan tetapi Solhwa pun terkejut karena terlihat Siwo bisa mengimbangi dan menahan kekuatan fisik dari monster tersebut. Kemudian diperlihatkan bahwa Siwo dapat berimbang saat bertarung dengan monster tersebut, yaitu sebelum Siwo dinobatkan sebagai setengah siluman,
Dia pernah belajar boxing dan memiliki kekuatan fisik yang sangat bagus. Kegiatan itu dilakukan karena Siwo melakukan diet, dan salah satu metodenya adalah dengan melakukan boxing. Tidak hanya itu, karena kemampuan fisik yang luar biasa itu, Siwo sampai ditawari untuk menjadi atlet. Karena Siwo ragu-ragu untuk menerima penawaran tersebut, oleh pelatih boxingnya, Siwo disuruh mencoba selama 6 bulan dulu dan bisa ikut dalam kompetisi juga. Namun Siwo menanggapinya dengan biasa saja. Lalu diperlihatkan kembali ke dalam pertarungan Siwo dan monster itu. Siwo memukul dan menyerang monster itu berkali-kali. Hal itu juga karena Siwo belajar berbagai macam bela diri dengan tujuan bukan untuk bertarung, melainkan untuk menurunkan berat badan. Walaupun dia tidak dapat mendapatkan hasil apa-apa dari ketekunannya, namun dia tetap tidak menyerah. Diketahui bahwa Siwo menekuni 16 jenis olahraga sejak akhir masa SD-nya, dan 7 diantaranya merupakan jenis olahraga bela diri. Meskipun latihannya hanya singkat saja, karena tujuan awal Siwo melakukan olahraga tersebut adalah untuk menurunkan berat badan yang tak pernah tercapai. Namun, usaha dan bakat atletik sebagai goblin membuat Siwo bisa menyerap semua teknik bela diri yang pernah dipelajarinya. Melihat pertarungan sengit antara Siwo dan monster itu, Solhwa pun tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Karena Siwo melampaui ekspektasi dari Solhwa dengan mengalahkan monster itu, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik dan bela diri saja. Lalu setelah mengalahkan monster tersebut, Siwo bertanya kepada Solhwa, bagaimana cara Siwo untuk memakannya, karena dia tidak tahu cara untuk memakan monster tersebut. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye.